Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan berbuka puasa adalah disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Rasulullah SAW tadi telah bersabda, la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitr wa akharus sahur. Sungguhnya senantiasa manusia dalam kebaikan jika menyegerakan berbuka dan mengakhirkan bersahur. Maka seorang ketika berpuasa kemudian sudah terbenam matahari, maka hendaknya dia segera berbuka dan jangan menunda-nunda bukanya. Istilah kita disebut dengan takjil. Takjil yaitu menyegerakan berbuka. Ya. Ini sunnah yang baik, disiapkan buka-buka kemudian begitu adzan dikumandangkan segera berbuka. Karena mengakhirkan berbuka adalah tradisi orang-orang Yahudi. Dalam Sunan Abi Dawud kata Nabi SAW, di annal Yahuda wan Nasara yuakhirun, sunnah ahlul kitab. Sungguhnya Yahudi Nasrani mereka menunda-nunda berbuka puasa. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitriha an-nujuma. Senantiasa umatku di atas sunnahku selama tidak menunda-nunda berbuka sampai menunggu terlihat bintang-bintang. Jangan tunggu terlihat bintang-bintang. Kapan matahari terbenam segera berbuka. Makanya Rasulullah SAW berkata, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaim. Jika gelap telah kelihatan dari arah timur, kemudian terang mulai pergi ke arah barat, maka dan matahari telah terbenam, maka telah berbuka orang yang berpuasa. Suatu hari Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat bersafar, kemudian matahari tenggelam. Rasulullah SAW berkata, ya Bilal, inzil fajidah lana. Wahai Bilal, turun siapkan makanan berbuka, kita mau berbuka. Matahari baru saja tenggelam dan kondisi masih terang. Kan baru tenggelam masih kelihatan cahaya. Maka ada yang berkata, ya Rasulullah, inna alaika naharan. Ya Rasulullah, masih siang. Kata Rasulullah, inzil fajidah lana. Turun, bikin buka puasa. Sampai seorang perawi berkata, jika ada seorang naik di atas onta, lihat matahari masih ada. Tapi kalau turun dari onta, matahari sudah tenggelam. Artinya Rasulullah menyegerakan untuk apa? Berbuka, tidak menunda-nunda. Maka kalau matahari sudah terbenam, segera berbuka, tidak usah tunda-tunda. Dengan syarat matahari telah terbenam. Oleh karenanya jika antum misalnya lagi berlibur sama istri, kemudian duduk di tepi pantai menunggu sunset, ya. Terus antum melihat cakrawala, melihat ujung laut, antum melihat matahari kemudian mulai turun. Begitu turun enggak kelihatan seluruhnya, segera berbuka. Jangan lagi bilang tunggu belum azan. Enggak usah tunggu azan, itu sudah terbenam. Ya. Jangan bilang tunggu dulu, siapa tahu mataharinya naik lagi. Kalau naik lagi hari kiamat. Terbit dari barat hari kiamat. Kalau tenggelam segera berbuka, tidak usah tunda-tunda. Dengan syarat matahari sudah tenggelam. Kecuali ada penghalang-penghalang membuat antum ragu, maka jangan segera berbuka. Tunggu azan aja. Contohnya antum berada di suatu tempat, situ banyak gunung-gunung. Matahari segera baru jam 5 sudah enggak kelihatan. Jangan bilang sudah tenggelam. Belum. Ini kisah nyata, saya pernah jalan sama teman-teman mahasiswa di Madinah. Teman saya orang Sudan waktu itu, teman baik, sekamar dengan saya. Kemudian kita berjalan dari Madinah, umrah bareng, Madinah Mekah. Di tengah perjalanan, sudah waktu mulai berbuka. Kita menunggu azan. Dan misalnya di jam, jadwalnya masih 5 menit lagi. Kemudian dia lihat, sudah tidak ada matahari. Dia bilang, Firanda buka, sunnahnya buka. Saya bilang, itu banyak gunung-gunung ya akhi. Enggak, sudah enggak ada kelihatan mana matahari. Dia buka. Saya enggak, saya tunggu azan. Kita umrah, setelah umrah kita sholat bersama di lantai 3. Lantai 3 di Masjidil Haram. Kemudian mulai dekat terbenam matahari. Qadarullah matahari tidak terlihat di balik hotel-hotel. Saya bilang, buka puasa. Matahari enggak kelihatan. Belum azan itu matahari udah enggak kelihatan. Dia bilang enggak. Kalau dia buka puasa orang semua ngamuk, satu haram ngamuk sama dia. Dia enggak berani. Kamu kemarin di gunung-gunung buka puasa, sekarang di balik hotel enggak berani buka puasa. Dulu kawan-kawan di sebagian pondok, saya mengalami hal tersebut. Mau buka puasa, cepat naik pohon lihat, naik pohon di belakang pondok.
Sudah terbenam, buka belum azan, masih siang ya, masih siang, udah nggak ada kelihatan. Iya, di balik pohon-pohon, di balik. Ente yang benar aja. Belum waktunya berbuka sudah berbuka. Jangan begitu. Sudah Rasulullah mengatakan wa gharabatis syamsu, matahari terbenam baru boleh berbuka. Maka kalau kita ragu, sebaiknya kita tunggu. Kecuali ghalabatudz dzan, persangkaan kuat. Persangkaan kuat. Ya. Oleh karenanya hukum asal kita berbuka kalau matahari sudah terbenam. Taib. Matahari terbenam yang jadi patokan adalah di mana posisi kita. Di mana posisi kita. Saya tanya sama antum, jika ada satu bangunan tingginya 100 lantai, misalnya bangunan tersebut sampai menjulang ke awan. Taib. Mana yang di luar berbuka? Yang berada di lantai 100 atau lantai 20 atau di basement? Hah? Kenapa gelap? Mana yang duluan berbuka? Di lantai 100, lantai 20 atau lantai 1? Kenapa lantai 1? Karena matahari tidak kelihatan. Berbeda kalau semakin di atas matahari masih apa? Kelihatan. Makanya kalau kita lagi naik pesawat, sering saya pernah mengalami naik pesawat ketika mendarat, pengumuman telah berbuka waktu Jakarta dan sekitarnya. Saya buka jendela, matahari masih kelihatan. Itu waktu orang di bawah, Mas. Di pesawat masih ada mataharinya. Maka tidak boleh seorang berbuka kecuali dia tahu matahari sudah tenggelam. Jika melihat matahari masih ada, nggak boleh. Kalau dia di atas pesawat, tunggu sampai matahari hilang dari pandangannya. Lain halnya kalau dia di bawah. Makanya jadwal berbuka puasa itu jadwal manusia di darat, bukan di angkasa. Baik, kemudian sunnah-sunnah berbuka. Di antara sunnah-sunnah berbuka adalah seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang mudah dikabulkan yaitu doa shaim inda fitrihi. Seorang berpuasa berdoa ketika berbuka. Maka sebelum berbuka angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di puncak-puncak orang sedang dahaga. Di puncak-puncak seorang sedang kelaparan, kemudian dia berdoa kepada Allah, maka itu saatnya doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ini sunnah jarang dilakukan di tanah air. Orang sudah mulai buka sibuk dengan gorengan semua, kemudian diamankan, ngobrol-ngobrol sampai azan. Nah, kita sering melakukan demikian. Tapi kalau kita di Masjid Nabawi, sunnahnya orang sudah mulai banyak berdoa. Menjelang berbuka orang banyak berdoa. Nah, kita hidupkan di tanah air juga kalau berdoa. Yang penting kita sudah amankan, sudah selesai. Kalau perlu dipagari, gorengannya berdoa. Insya Allah aman. Kalau ada yang ambil kebangetan, sudah aman berdoa kepada Allah, berdoa sampai azan yang Bismillah. Kemudian berbuka. Ingat ketika berbuka tidak usah tunggu azan selesai. Begitu Allahu Akbar, karena tidak mungkin muadzin mengumandangkan azan kecuali matahari sudah terbenam. Maka segera Bismillah kemudian berbuka. Adapun doa puasa, maka sebagian ulama mengatakan tidak ada hadis yang sahih sama sekali. Sebagian ulama mengatakan ada hadis yang hasan, itu dhahabadh dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya, telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan dan telah tetap pahala insyaallah taala. Ini sebagian ulama menghasankan hadis ini, sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Ada yang mengatakan kalaupun hadis ini hasan, maka dibaca kalau dalam kondisi dahaga. Jika tidak, maka kita tidak baca hadis ini. Karena ini berita tentang seorang yang dahaga. Kadang seorang puasa dahaga, kadang tidak, terutama ketika musim dingin. Intinya baca doa apapun boleh. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan boleh seorang baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu, meskipun datang dalam hadis Anas, hadis yang lemah, tapi maknanya benar. Boleh seorang berdoa. Sebenarnya diriwayatkan oleh sahabat kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin As juga berdoa dengan doa sendiri, dia punya doa tertentu. Saya sebutkan juga dalam aplikasi, saya agak lupa doanya, ya. Intinya dia berkata Allahumma bi rahmatikal wasi'ah. Intinya dia mengatakan Allah dengan rahmat yang luas, ampunilah aku. Ada doa dia ucapkan. Intinya berdoa dengan doa apapun tidak jadi masalah, yang penting bilang bismillah. Kemudian berbuka. Kalau bisa berbuka dengan rutab maka lebih baik. Kalau tidak ada rutab maka dengan korma. Kalau tidak ada korma maka dengan air putih. Jangan lupa ketika sedang berbuka sambil menjawab azan yang dikumandangkan.